Selamat pagi dan selamat tahun baru untuk semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Bruginting. Tetap semangat, tahun baru itu semangat baru. Salam SFJ, semangat, fraternitas Dina. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, siswa mampu membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. Kedua, mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya, sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya, itu terbagi menjadi 3, yang terdiri dari limbah gas, cair, dan padat. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu limbah pertanian, industri, pertambangan, dan domestik. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan anorganik. Baik, sekarang kita masuk ke perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk menjadi wirausahawan profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah yang pertama, itu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang terdiri dari faktor pertimbangan. Faktor pertimbangan juga terdiri dari 10 faktor. Yang pertama adalah faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. Yang kedua, faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan ataupun pengrajin. Yang ketiga, faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. Keempat, faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. Kelima, faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini, yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya, baik jumlah, keahlian maupun jasa. Yang keenam, faktor modal. Pada faktor modal, perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. Faktor risiko. Pada faktor risiko, tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya, faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. 9. Faktor fasilitas. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudian, yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. Yang terakhir adalah faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan, lingkungan, dan sebagainya. Aspek yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa faktor pendukung dari sumber daya. Yang pertama adalah faktor manusia, di mana faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha.
manusia juga yang akan mewujudkannya. Di sini diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Yang kedua, faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produk seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Dalam hal ini, diperlukan kedisiplinan yang ketat dalam penggunaan sehingga segala kegiatan keuangan harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti, dan terus-menerus. Ketiga, faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan. Selanjutnya, faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan wirausahawan adalah salah satunya menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, membuat jadwal usaha, dan masih banyak yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah terdiri dari 3. Yang pertama, daya serap pasar dan prospeknya. Yang kedua, kondisi pemasaran dan prospeknya. Dan yang ketiga adalah program pemasarannya. 8. Faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Baik, kemudian kita masuk ke aspek ketiga, yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Yang pertama adalah kita harus mengurus izin usaha. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, pengurusan pajak. Yang kelima, membuka rekening bank. Yang keenam, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang terakhir adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kemudian kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 7 kegiatan dan rencana pemasaran. Yang pertama adalah penjualan personal. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Yang kedua adalah iklan. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu ataupun perorangan. Melalui sistem komunikasi, diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media. Misalnya seperti kita buat spanduk, kita buat iklan di internet, kita buat iklan di radio, ataupun kita buat iklan di televisi. Yang ketiga, promosi penjualan. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan respon pasar terhadap produk. Yang keempat, publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi, massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Yang kelima, sponsor.
Sponsor merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Oke, kita masuk ke bagian B, yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sistemnya ada, yang pertama adalah aneka produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, antara lain yang pertama, kerajinan dari limbah batok kelapa. Banyak kerajinan yang bisa kalian ciptakan dari limbah ini, antara lain adalah lampu hias, gantungan kunci, dan masih banyak karya yang bisa kalian buat dari limbah ini. Salah satunya bisa kalian lihat pemanfaatan batok kelapa, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Itu bisa kita buat jadi lampu hias, gantungan kunci, bisa juga kita buat jadi celengan. Pokoknya masih banyak yang bisa kalian ciptakan dari batok kelapa. Kemudian kerajinan yang bagian B adalah keterampilan dari bunga kering. Coba kalian lihat gambar di bawah ini, cantik bukan? Itu adalah keterampilan dari bunga kering. Itu berfungsi sebagai hiasan dinding. Yang ketiga, keterampilan dari kaleng bekas. Ternyata kaleng bekas juga dapat dikreasikan menjadi barang yang bermanfaat dan barang yang sangat indah. Oke, dan masih banyak sebenarnya keterampilan-keterampilan yang bisa kalian ciptakan dari kaleng bekas. Dan masih banyak juga limbah-limbah yang bisa kalian olah menjadi suatu kreasi yang bermanfaat. Contohnya seperti duri ikan, bisa kalian buat menjadi hiasan dinding, keterampilan dari kayu, keterampilan dari logam, keterampilan dari kaca, dan masih banyak yang lainnya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpul tepat waktu. Salam SFD.